Halo pemerhati desa, saya Nur J, Sekretaris Desa Sri Mulyo. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk melakukan virtual tour berkeliling di 5 keunikan Desa Sri Mulyo. Kita akan mulai dari lokasi saya berada, Balai Desa Sri Mulyo. Meski tidak terlalu luas, balai desa ini sangat representatif sebagai pusat kegiatan dan pelayanan desa. Karena dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti pojok bermain, jalur difabel, pojok laktasi, pojok baca, lengkap dengan CCTV dan WiFi gratis. Berkesan hijau dan nyaman, didukung antrian digital dan aplikasi OpenSID, sehingga pelayanan bisa selesai dalam 3 menit beres. Ada pula layanan Elastri, layanan administrasi tanpa antri yang sudah terkoneksi, sehingga warga dengan mudah dapat terlayani dari manapun. Dalam desain perencanaan pembangunan menggunakan AutoCAD, penata usahaan keuangan menggunakan Siskudes Online, dan pelaporan hasil-hasil pembangunan melalui website desa. Dan yang tidak kalah menarik, untuk mendukung pelayanan publik berkait dengan pertanahan, Sri Mulyo membesut SIGAP, Sistem Informasi Geografi Pertanahan. Pemerhati desa, itulah tadi secuil tentang tata kelola pemerintahan desa Sri Mulyo. Dan berikutnya, kita akan ajak Anda menuju ke Kampung Jagung bersama rekan Bistami. Silakan. Terima kasih rekan Nurje, pemerhati desa, saya Bistami, BPD Desa Sri Mulyo. Sesuai tipologinya, Desa Sri Mulyo termasuk desa persawahan. Kami akan mengajak Anda menengok sektor pertanian yang ada di Desa Sri Mulyo. Mari pemerhati desa, ikuti perjalanan kami. Dan saat ini kita tengah berada di salah satunya, yakni Kampung Jagung. Disebut Kampung Jagung karena mayoritas mata pencaharian masyarakat di dusun ini adalah petani dan pengusaha jagung. Kampung ini menjadi pemasok utama permintaan pasar jagung rebus di seluruh penjuru daerah istimewa Yogyakarta, hingga sebanyak 129 ton per bulan. Kental dengan pengaruh utamaan gender, Pokja 3 PKK bersama kelompok tani yang keanggotaannya adalah petani-petani perempuan bernama KWT, Kelompok Wanita Tani Sri Rejeki, turut andil dalam mendukung upaya pengembangan Kampung Jagung ini. Tidak hanya dari sisi pertanian, namun juga membuat produk turunan dari jagung, seperti brownies jagung, marning jagung, emping jagung, dan sebagainya. Sejak tahun 2017, pemerintah Desa Sri Mulyo merilis kebijakan One Padukuhan One Product. Ini sebagai upaya mengenali produk unggulan dusun
serta menentukan arah pengembangan produk unggulan tersebut. Itulah gambaran tentang Kampung Jagung yang ada di Desa Srimulyo. Selanjutnya, kami akan mengajak Anda bergeser di kawasan industri bersama rekan Khalida yang saat ini sudah menanti di sana. Silakan rekan Khalida. Terima kasih Saudara Bistami. Pemerhati desa, saya Khalida, salah satu dukuh di Kelurahan Srimulyo. Saat ini saya sedang berada di kawasan industri Piungan, tepatnya di Desa Srimulyo. Kawasan industri ini berada di atas tanah desa seluas 105 hektar dan bermitra dengan salah satu pengembang usaha yaitu PT Yogyakarta Isti Parama. Nah, ada apa lagi nih di kawasan ini? Yuk, kita tengok bersama. PT IGP Internasional merupakan perusahaan skraf terbesar se-Indonesia. PT ini menghasilkan produk kreatif antara lain tas, pernak-pernik atau aksesoris, dekorasi rumah yang berbahan dasar batang pisang, rotan, dan sebagainya. Semua industri yang berada di kawasan ini berbasis padat karya dan ekonomi kreatif. Salah satu dampak positif atas eksistensi kawasan industri ini adalah penyerapan tenaga kerja dari warga masyarakat Srimulyo khususnya dan warga masyarakat daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya. Karena diproyeksi kawasan ini mampu menyerap 70.000 tenaga kerja. PT IGP ini juga merangkul sekitar 1.500 UMKM setempat. Bahan baku untuk produknya berasal dari lokal wilayah DIY, dari Pati, Gresik, Bali, Kebumen, Bojonegoro, dan Cirebon. Seperti yang tertuang dalam misi pemerintahan Desa Srimulyo, bahwa Desa Srimulyo akan mengembangkan diri sebagai desa terpadu pengembangan kawasan industri dan pariwisata, maka kawasan industri ini dikembangkan dengan berbasis masyarakat, ramah lingkungan, didukung dengan sistem teknologi terintegrasi dan berunsur budaya. Pemerhati desa, itulah tadi segelumit tentang kawasan industri yang berada di Desa Srimulyo. Nah, masih banyak lagi nih keunikan-keunikan lain di Desa Srimulyo. Salah satunya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Edi. Silahkan, Saudara Edi. Terima kasih rekan Khalida. Pemerhati desa, saya Ediana, salah satu pegiat wisata di Desa Srimulyo. Saat ini kita berada di salah satu destinasi unggulan wisata Desa Srimulyo. Berada di pinggir Kali Gawe dan di tengah rimbunnya pohon bambu, saya akan mengajak Anda semua menikmati pesona wisata Pasar Kebon Empring. Misi pemerintah Desa Srimulyo Butir 1 menghijaukan gunung, menata pemukiman, dan potensi sungai untuk diwisatakan dalam wadah desa wisata. Maka tidak heran, desa ini disebut sebagai desa multi destinasi wisata. Karena 19 destinasi wisata potensial ada di Desa Srimulyo. Salah satunya adalah
Pasar Kebon Empring. Pembangunan destinasi wisata yang dimulai sejak tahun 2018 ini nyata telah menjadi program yang sukses memberdayakan masyarakat, terutama kaum perempuan. Seperti namanya, Pasar Kebon Empring. Di sini terdapat pasar, lapak-lapak yang menjajakan 35 jenis jajanan tradisional di bawah rerimbunan kebun bambu di pinggir Kali Gawe, sehingga tidak hanya memanjakan lidah, namun juga memanjakan mata. Di sini, selain pelancong bisa berwisata kuliner, menikmati panorama sungai, wisatawan juga bisa mendapatkan layanan atraksi budaya, outbound, live-in, serta field trip, dan merasakan langsung suasana serta aktivitas pedesaan di sekitar. Pemerhati desa, itulah keunggulan dan keunikan Pasar Kebon Empring. Lalu, ada apa lagi yang unggul di Desa Srimulyo? Kita menuju rekan kita Faisal yang sudah berada di Bukit Tinatar. Silakan. Terima kasih rekan Edi, saya Faisal, Ketua Podarwis Desa Srimulyo. Saat ini saya berada di tengah wisata panorama alam berbasis pegunungan, yakni Bukit Tinatar. Meski dalam tahap embrio dan baru saja di launching, tingkat kunjungan destinasi wisata di sini sangat tinggi dan menjadi primadona bagi wisatawan karena menyuguhkan keindahan panorama alam yang sangat luar biasa. Ikuti perjalanan saya berikut, mari. Bukit Tinatar menyuguhkan view panorama kota Jogja yang sangat indah. Di sisi lain, juga memiliki nilai historis yang kuat, berkaitan dengan salah satu tokoh penyebar agama Islam dahulu kala, yakni Sunan Geseng. Pengelola wisata ini sukses mengubah lahan gersang yang hanya menggantungkan tanah tanda hujan menjadi tempat wisata yang begitu menarik, dengan konsep green tourism. Selain panorama yang ditawarkan, banyak atraksi khas budaya lokal yang disuguhkan. Salah satunya seperti yang kita lihat saat ini, yakni wayang dan gejok lesung. Masyarakat di kawasan wisata ini juga sangat kental dalam pelestarian tradisi budaya. Salah satunya adalah benda-benda pusaka, kitab-kitab kuno, yang saat ini tengah didigitalisasikan oleh anak-anak muda Srimulyo sebagai bentuk upaya pelestarian. Pemerhati desa, inilah 5 keunikan yang ada di Desa Srimulyo. Waktu kita kembalikan ke Jakarta.